Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrian, BP 2011000031. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan pembelajaran sistem informasi di Universitas Syah Kuala dengan Universitas Metamedia. Yang pertama, kita masuk dulu latar belakang Universitas Syah Kuala. Universitas Syah Kuala atau USK adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian USK dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962. Tanggal 24 April 1962 di Kopelma, Darussalam, Banda Aceh. USK berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa, Darussalam, Banda Aceh. Saat ini USK memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 fakultas dan program pasca sarjana. Universitas Syah Kuala merupakan wujud dari keinginan rakyat Aceh untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal. Para mahasiswa dan staf pengajar berasal dari berbagai penjuru dunia seperti Kesultanan Turki, Iran, India. Syah Kuala yang namanya ditabalkan pada perguruan tinggi negeri di Serambi Mekah ini adalah seorang ulama Nusantara terkemuka yang bernama Tunku Abdul Rauf Asingkili pada abad sekian, yang terkenal baik di bidang ilmu hukum maupun keagamaan. Selanjutnya ada sistem informasi pembelajaran di USK. Yang pertama ada kurikulum, mahasiswa, pengajar, metode pembelajaran, evaluasi, sarana, dan prasarana. Kita masuk di bagian pertama yaitu kurikulum. Kurikulum di Unsyah terdiri dari berbagai program studi dan mata kuliah yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kurikulum disusun oleh tim akademik dan diatur dalam dokumen resmi universitas, yaitu kurikulum program studi atau KPS. KPS tersebut mencakup deskripsi mata kuliah, SKS, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa di Unsyah terdiri dari berbagai program studi dan tingkat, dari mahasiswa semester awal hingga mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa bertanggung jawab untuk memahami materi yang diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan aktif dalam kegiatan perkuliahan dan organisasi di kampus. Selanjutnya ada pengajar. Pengajar di Unsyah terdiri dari dosen tetap, non-tetap, yang memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman mengajar yang memadai. Dosen bertanggung jawab mengajar dan membimbing mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Unsyah menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan mata kuliah dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, presentasi, tugas individu atau kelompok, praktikum, penelitian, dan studi kasus. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui ujian, tugas individu, kelompok, presentasi, praktikum, penelitian, dan studi kasus. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya, sarana prasarana. Sarana prasarana di Unsyah mencakup gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, fasilitas pendukung lainnya seperti komputer dan internet. Sarana prasarana yang memadai dibutuhkan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Selain komponen di atas, Unsyah juga menerapkan berbagai kebijakan dan program pendukung pembelajaran, antara lain program pembelajaran online, pengembangan kemampuan dosen dalam mengajar. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Selanjutnya, untuk perbandingan Universitas Syah Kuala dengan Universitas Metamedia. Bisa kita lihat di sini ada platform pelajaran online, aksesibilitas, metode pembelajaran, evaluasi, sarana, dan prasarana.
Yang pertama, dari segi platform pembelajaran online. Malaysia menggunakan Learning Management System atau LMS bernama Moodle. Sedangkan Universitas Metamedia menggunakan LMS berbasis web bernama e-learning. Moodle memiliki banyak fitur dan fleksibilitas yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, audio, file dokumen. Sedangkan e-learning lebih sederhananya dan memudahkan dan mudah digunakan dengan tampilan yang user friendly. Dari segi aksesibilitas, sistem informasi pembelajaran di Indonesia lebih terintegrasi dengan sistem informasi universitas secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi, seperti jadwal kuliah, transkrip nilai, jadwal ujian. Sedangkan di Universitas Metamedia, aksesibilitas informasi lebih terfokus pada akademik, seperti jadwal kuliah dan informasi mata kuliah. Selanjutnya dari metode pembelajaran. Malaysia menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan mata kuliah dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan Universitas Metamedia lebih fokus pada metode ceramah dan tugas individu atau kelompok. Namun, Universitas Metamedia juga menawarkan berbagai program pelatihan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, evaluasi. Manusia lebih banyak menggunakan evaluasi melalui ujian, tugas individu atau kelompok, presentasi, praktikum, penelitian, dan studi kasus. Sedangkan Universitas Metamedia, evaluasi lebih terfokus pada ujian dan tugas individu atau kelompok. Selanjutnya dari sarana dan prasarana. Sarana prasarana di usia dan Universitas Metamedia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Malaysia memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap seperti gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya seperti komputer dan internet. Sedangkan Universitas Metamedia, sarana prasarana lebih terfokus pada laboratorium teknologi informasi yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan hardware yang terbaru. Catatan. Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Unsyah dan Universitas Metamedia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam sistem informasi pembelajaran. Namun, keduanya memiliki tujuan sama, yaitu memberikan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.